Nah, hal-hal demikianlah yang bisa menjadikan sejarah semakin kabur. Dan, hal-hal demikianlah yang menjadikan masyarakat yang masih awam terhipnotis dengan alur cerita, menjadi percaya dan sangat mudah untuk meyakininya. Padahal sejatinya, objek yang diduga makam, sebenarnya, tidak ada jasad seorang tokoh yang dikuburkan di dalam perkomplekan tersebut. Sehingga, membuat unsur cerita dari olah spiritual, yang dijadikan sumber sejarah, semakin berkembang pesat dan didengar banyaknya lapisan masyarakat. Dan disambungkanlah alur cerita tersebut melalui generasi ke generasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Edisi kemarin, kita sudah melakukan eksplor dan memberitahukan tentang objek apa saja yang terdapat di komplek makam Kiai Bagus Bunung. Kita juga sudah menjelaskan tentang maksud dan tujuan, kenapa panel-panel dari sebuah objek dijadikan nisan maupun jirat makam. Bahkan, ada juga yang dialih fungsikan sebagai nisan makam beneran. Jadi, timbal baliknya, kita bisa mempelajari dan membantu untuk berpikir, benar dan tidaknya, antara cerita rakyat yang dijadikan sumber sejarah, dengan beberapa kajian, lewat sumber yang benar-benar ada di seputaran komplek makam tersebut. Bahkan, dalam narasi yang saya sampaikan lewat video, saya sudah memetak-metakan wilayah, dengan menampilkan foto peta buatan Belanda, terbitan tahun 1915. Mengenai tentang, apa saja, atau objek apa saja yang meninggalkan jejak berbasis sejarah. Mulai dari Mataram kuno, sampai ke transisi Hindu ke Muslim, hingga jejak kolonial berupa bangunan masjid di Baran Kauman. Saya berharap, semoga bisa dijadikan sumber rujukan, yang bisa membantu, untuk mengembangkan penelitian yang benar-benar bisa dijadikan kiblatnya para pengagum sejarah. Setelah kita mengeksplor makam Kiai Bagus Bunung, saya akan mengajak Anda untuk belusukan di komplek makam umum milik warga. Masih di wilayah Desa Baran Kauman, komplek pemakaman milik warga tersebut, terdapat komplek makam kasepuhan yang kita akan kunjungi. Berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Seperti yang sudah tergambar dalam peta buatan Belanda, terbitan tahun 1915, letak makam tersebut berada di sisi timur bangunan Masjid Kauman. Terdapat 4 makam kasepuhan, dengan sisa-sisa bangunan yang masih terlihat dengan jelas, mulai dari bentuk pahatan nisan dan sisa bangunan jirat makam. Keempat makam kasepuhan berada di tengah-tengah pemakaman umum. Saya pribadi meyakini bahwa, lokasi makam, dulunya pernah disemayamkan jasad-jasad tokoh penting di masanya. Bahkan saya yakin, dulu makam-makam kasepuhan yang berada di sini, tidak hanya 4 saja. Akan tetapi, lebih dari 4 pemakaman, dengan ornamen pahatan nisan yang lengkap dengan bangunan jiratnya. Kenapa saya memiliki alasan demikian? Padahal, jika dilihat secara normal, bangunan makam yang dianggap sepuh hanya terlihat 4 pusara saja. Terus, makam-makam yang lainnya berada di mana? Apakah makam yang lainnya tidak terlihat, karena gaib, ataukah, makam yang lainnya sengaja disembunyikan oleh makhluk gaib penunggu komplek makam? Bukan seperti itu konsepnya. Tidak serta-merta, kita melihatnya harus mengadakan upacara ritual pemanggilan makhluk halus, untuk bisa melihat makam kasepuhan yang dimaksud. Sebelum saya melanjutkan pokok bahasan tentang makam Nyai Sekar Arum, di sini saya akan memberikan jawaban bagaimana caranya, saya bisa tahu kalau komplek makam kasepuhan lebih dari 4 pusara. Awal kunjungan saya ke lokasi makam, saya menemukan banon yang kondisinya sudah rusak atau patah. Saya pribadi mengira bahwa, banon itu merupakan salah satu komponen dari bangunan candi. Akhirnya, kita mengadakan belusukan kembali.
kita menemukan satu panel yang mirip dengan pahatan nisan. Awalnya kita menduga, temuan panel tersebut merupakan salah satu komponen bangunan candi. Semakin ke sini, kita menyadari bahwa, tidak ada pahatan sebuah panel bangunan candi, yang menyerupai pahatan batu nisan. Pada akhirnya, panel-panel temuan tersebut kita kumpulkan dan kita tata di depan pintu gapura masuk ke komplek pemakaman. Rentang waktu yang cukup lama, saat mengadakan belusukan kembali ke lokasi makam, kita menemukan satu komponen dengan bentuk yang sama, untuk temuan yang kedua. Akhirnya, kita baru menyadari bahwa, kedua panel tersebut memang komponen satu pasang nisan yang pernah ditemukan oleh warga setempat saat menggali makam untuk menguburkan jenazah. Temuan itu sengaja kita kumpulkan di depan gapura masuk ke komplek pemakaman. Objek tersebut berupa, dua belah pahatan batu nisan, satu buah temuan banon atau batu bata merah kuno. Sehingga, kita mulai menyimpulkan bahwa, komplek makam Kasepuhan Nyai Sekar Arum, tidak hanya 4 pusara saja. Melainkan, ada beberapa makam kasepuhan yang diduga masih tertimbun tanah. Bersamaan itu, kedua nisan ditemukan oleh warga di kedalaman kisaran 50–60 cm saat penggalian kubur berlangsung. Kedua objek ditemukan tidak pada satu titik saja, melainkan di dua titik dengan jarak kisaran 4–6 meter. Kronologi awal nisan-nisan tersebut bisa terkubur sampai setengah meteran karena ada penggalian makam di sekitaran temuan nisan. Antara tanah yang keluar dengan tanah yang masuk, lebih banyak tanah yang keluar. Mungkin, kalau saya pribadi memberikan penjelasan, saat tanah galian mengalami pemerataan, makam-makam kasepuhan yang berada di seputaran teruruk dengan sendirinya. Dan kejadian itu tidak hanya sekali atau dua kali saja. Ada perbedaan di antara temuan kedua nisan. Mungkin, jika kita melihatnya sekilas memiliki kesamaan bentuk dan pahatannya. Padahal sejatinya, ketika kita melihat secara teliti, tinggi dan tebalnya pahatan di antara keduanya memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Berarti, temuan telah membuktikan sekaligus memberikan jawaban, kedua nisan tersebut diperuntukkan bukan hanya satu pusara saja, melainkan untuk dua pusara. Selanjutnya kita akan membahas tentang pahatan jirat dan batu nisan Nyai Sekar Arum. Komplek makam tersebut berada di pusat atau berada di tengah-tengah komplek pemakaman Baran Kauman. Ada 4 pusara yang masih terlihat wujud bangunannya. Walaupun secara kebenaran, saya pribadi belum bisa memastikan tata letak pusara Nyai Sekar Arum. Jika mengikuti adab pemakaman dari Keraton Kasepuhan, pusara Nyai Sekar Arum berada pada posisi di belakang suaminya. Jika kita urutkan dari sebelah barat ke timur, makam yang letaknya berada paling barat sendiri merupakan pusara untuk anak laki-lakinya. Di belakang atau di sisi timur anak laki-laki, untuk penempatan makam suami dari Nyai Sekar Arum. Berikutnya, posisi ketiga dari barat, merupakan pusara Nyai Sekar Arum. Sedangkan untuk pusara yang berada di sisi paling timur sendiri merupakan pusara untuk anak perempuannya. Karena, dalam konsep pemakaman kuno, setelah Islam masuk ke Nusantara, adab pemakaman sudah diterapkan mulai zaman Kerajaan Demak berdiri. Untuk makam-makam kasepuhan, yang notabene memiliki nasab keningratan, justru anak laki-laki yang pemakamannya paling ujung barat. Jika dalam filosofi kehidupan, anak laki-laki lah yang dinantikan sebagai imam panutan keluarga. Walaupun secara kedudukan, derajat dan pangkatnya lebih tinggi sang ayah. Walaupun panel jirat dan pahatan nisan dalam kondisi yang berantakan, akan tetapi, pahatan atau langgam nisan tersebut masih bisa dikenali. Mulai dari kaki nisan, badan nisan, hiasan kembang awan yang melekat pada bagian samping kanan dan samping kiri badan nisan, sudah menunjukkan bahwa, komplek makam keluarga Nyai Sekar Arum dari Mataram Islam Amangkurat, periode 1700-an. Sebelum adanya perjanjian Giyanti pada tahun 1755, yaitu, pecahnya Mataram Islam menjadi dua wilayah, antara Kasunanan Surakarta dengan Kasultanan Yogyakarta. Kita bisa melihat secara jelas dan gamblang. Jika mau membahas tentang berapa jumlah,
tokoh-tokoh Mataram Islam yang dimakamkan dalam satu komplek dengan Nyai Sekar Arum sebenarnya lebih dari 4. Nah, bagaimana caranya? Begini, sekarang kita berikan suguhan video lokasi komplek makam tersebut. Kira-kira, apa yang Anda lihat tentang gambar di dalam video ini? Memang benar, hanya kuburan yang terlihat hanya 4 pusara saja. Sekarang, kita lakukan kajian secara bersama-sama. Jika dilihat secara detail, komponen nisan yang masih terpasang di atas pusara tokoh Mataram Islam tersebut, memiliki perbedaan lebih dari 4. Yang menunjukkan nisan-nisan tersebut memiliki pahatan yang berbeda-beda, mulai dari bentuk nisan dan ukuran nisan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa makam tokoh Mataram tidak hanya 4 pusara saja, melainkan lebih dari 4. Kalau menurut analisa saya pribadi, tokoh-tokoh Mataram yang bersemayam dalam komplek makam tersebut berjumlah 6 orang atau 6 tokoh. Terlihat dari apanya? Yang jelas, ke-6 nisan tersebut menunjukkan perbedaan dalam bentuk pahatannya. Sekarang saya pribadi memberikan pertanyaan. Kira-kira, adakah nisan sebagai penanda, untuk satu orang yang sudah meninggal, memiliki perbedaan dari segi pahatan dan ukurannya? Jika memang ada, satu makam beda nisan, objek tersebut ada di daerah mana, dan makam tokoh siapa? Secara umum, pemakaman seorang tokoh, mulai dari ulama, seorang sultan atau raja, seorang pangeran, pejabat pemerintahan, bahkan setingkat waliullah, tetap menggunakan 2 nisan atau 1 pasang nisan, dengan ukuran dan pahatan yang sama di antara keduanya. Dan, tidak ada pembedanya. Jika sepasang nisan tersebut berbeda, sudah dipastikan, nisan tersebut asal pasang, tanpa memperhatikan unsur kesamaannya dalam segi pahatannya. Kasus seperti ini, sudah biasa terjadi di komplek-komplek makam kasepuhan. Jika dalam gambar video terlihat hanya 5 nisan yang terpasang, keberadaan nisan yang satunya, berada di depan Masjid Baran Kauman. Tentang bagaimana ceritanya, dan kenapa nisan tersebut sampai di depan masjid. Ceritanya begini, Desa Baran Kauman memang terkenal dengan tinggalan Hindu kunonya, berupa reruntuhan bangunan candi. Segala jenis artefaks, ada di sini. Yang jelas, ada di seputaran komplek makam tersebut. Ketertarikan warga masyarakat setempat, sengaja ingin merawat dan melestarikan situs-situs tinggalan Hindu. Bahkan, setiap temuan dikumpulkan, dan ditata sebagus mungkin, sehingga, menunjukkan kepedulian terhadap warisan leluhurnya. Ketika penyelamatan artefaks itu terjadi, ternyata, yang dipindahkan di depan Masjid Kauman berupa nisan langgam Mataraman. Karena, anggapan warga setempat, nisan tersebut adalah panel penghias candi yang disebut antefix. Untuk bahasan mengenai biografi beliau, saya sendiri tidak banyak mengetahui. Bahkan dari sumber cerita rakyat pun hanya menyebutkan bahwa tokoh perempuan yang memiliki sebutan Nyai Sekar Arum adalah orang yang pertama kali bubak yoso, atau orang yang pertama kali membuka Desa Baran Kauman. Nah, mari kita kupas karakter beliau dari nama yang beliau sandang. Sekar, merupakan bentuk kalimat dari bahasa Jawa yang berarti kembang atau bunga. Sekar, merupakan bentuk kalimat dari bahasa Jawa yang berarti kembang atau bunga. Arum, sama-sama memiliki predikat bahasa Jawa, yang mempunyai arti harum. Sekar Arum, jika digabungkan kedua kalimat memiliki arti kembang yang wangi, atau bunga yang harum. Nah, kita jajaki penjabaran kedua kalimat, yang nantinya akan menunjukkan atau memberikan jawaban tentang siapakah sebenarnya Nyai Sekar Arum. Apakah nama itu menunjukkan sebuah gelar ataukah sandangan sebutan paten untuk nama panggilan beliau semasa masih hidup? Kita mulai membahas tentang nama beliau terlebih dahulu. Pada dasarnya, makam-makam sepuh yang memiliki peranan sebagai tokoh yang dimuliakan atau dipundenkan. Kebanyakan, oleh lapisan masyarakat tidak satu pun dapat mengetahuinya. Biasanya, nama asli tokoh tidak disebutkan dan hanya menggunakan nama gelar yang diberikan dari pepundennya. Sedangkan, pepundennya memberikan nama gelar atau nama sematan baru itu, sesuai dengan bidang pekerjaan dan keahlian, yang setiap orang tidak memilikinya. Karena untuk pemberian gelar tersebut, pepundennya, atau rajanya, atau sultannya itu tidak sembarangan asal memberi.
Yang jelas sudah melalui tahap pertimbangan antara katuranggan, bahkan dari bibit, bibet dan bobotnya. Kalau saya pribadi menganalisa dari sebutan nama Sekar Arum, beliau merupakan pejabat dari pemerintahan Kesultanan Mataram Islam Amangkurat. Dugaan sementara, beliau adalah Panewu yang memimpin wilayah setingkat dengan kecamatan. Beliau mendapatkan gelar dengan sebutan Sekar Arum dikarenakan saat beliau memimpin suatu wilayah, beliau mampu mensejahterakan rakyatnya, mampu membawa rakyatnya menuju Gemah Ripahloh Jinawi, mampu dan membuktikan sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Sehingga, membuat pribadi tokoh tersebut menjadi kembang yang indah untuk dipandang. Kembang di sini bukanlah wujud tanaman kembang. Namun, untuk sebutan kembang di sini merupakan penggambaran sebuah karakter pemimpin yang adil dan bijaksana. Sedangkan Arum atau Harum, mudah untuk dikenang namanya karena dari tindakan-tindakan beliau yang menggambarkan wibawanya. Dan, apakah beliau merupakan sosok tokoh yang taat kepada Tuhannya? Kalau jawaban saya iya, beliau adalah tokoh yang taat dengan perintah agama, suami dan junjungannya. Apalagi, tokoh tersebut merupakan pejabat pemerintahan Mataram Islam, yang notabene merupakan kerajaan pewaris ilmu tasyawuf dari Wali Songo. Walaupun, beliau tidak setingkat dengan wali-wali di tanah Jawa yang notabene sebagai penyebar Islam di Nusantara, beliau adalah sosok wali, karena beliau memang dituakan dari segi derajat dan pangkatnya. Tokoh yang dituakan karena segi derajat dan pangkat sebagai pejabat pemerintah. Sebagai tokoh pengayom masyarakat dari wilayah yang dipimpinnya. Jadi, intinya, Nyai Sekar Arum merupakan seorang wali yang dituakan, karena menyandang status kepemimpinan. Bangunan pemakaman keluarga Nyai Sekar Arum seharusnya, memiliki jirat dengan tinggi kurang lebih 20–40 cm dari permukaan tanah. Bangunan tersebut menggunakan material batu andesit. Dengan panjang bangunan jirat rata-rata 160 cm sampai 180 cm. Untuk lebar bangunan jirat makam, kurang lebih 40 sampai 60 cm. Benarkah demikian? Mari kita buktikan. Panel-panel sisa jirat makam yang masih terlihat, hanya menyisakan komponen batu berbentuk balok memanjang. Yang sekarang ini, masih dipertahankan sebagai komponen jirat tanpa pendukung komponen lainnya seperti punggung jirat, dan lapik pasangan nisan. Untuk pendapat pribadi saya, dugaan sementara, kemungkinan, panel-panel yang saya sebutkan, bahkan, di dalam gambar video yang tidak nampak, panel tersebut terkubur di dalam tanah. Bahkan, tidak jauh dari lokasi makam Nyai Sekar Arum. Yang artinya, panel-panel seperti punggung jirat dan lapik penempatan nisan, terkubur di seputara area makam. Saya akan tampilkan beberapa bangunan makam Mataram Islam, yang masih dalam kondisi baik atau masih komplit dari segi komponennya, dan masih baik dari segi nisannya. Itu kalau menurut pendapat saya, lewat kajian pahatan atau langgam batu nisan, kalau menurutmu bagaimana? Kai, embuh kai. Apa kai? Oh, nganu cor-coran. Koyoke ya watu. Mbah ding. Koyoke watu lah iki. Nah ini. Saiki urung iso dikatakan iki batuan candi iki lho. Bukan. Iso weh jirat. Karena nek menurut cerita saka Umringgu iki ditemukan lho. Iki muncul ning permukaan. Makane kaya seolah-olah terbengkelai karena ini tertimbun tanah.
ditemuke berapa meter Om? Idimu? Ah, itu. 12 tahun.